awal bermulanya Datuk ini menjadi seorang pembunuh adalah katanya beliau sering didatangi oleh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gede Arnata, di mana channel ini adalah channel yang selalu membahas kasus dan juga misteri. Oke, hari ini kita akan membahas tentang seorang dukun yang melakukan pembunuhan terhadap 42 orang wanita. Di mana kasus ini adalah kasus yang menghebohkan Indonesia di era 90-an. Nah, kasus ini adalah kasus seorang dukun yang bernama AS atau sering disebut dengan Datuk. Nah, Datuk ini adalah seorang dukun yang membuat geger warga Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli. Kala itu, Datuk ini membunuh 42 orang wanita hanya demi ingin memiliki ilmu sakti mandraguna. Nah, jadi aksinya ini dilakukan kurun waktu 1986 sampai dengan tahun 1994. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Langsung ke videonya. Nah, jadi kita bercerita tentang masa kecil dari Datuk ini. Nah, jadi Datuk ini dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang bernama Jogan dan Sarti. Namun, ayahnya Datuk ini meninggal saat Datuk berusia 7 bulan. Nah, masa kecil dari Datuk ini sama halnya dengan anak-anak lain pada umumnya. Jadi, Datuk ini juga bermain di ladang, lari-larian, kayak gitu. Nah, katanya waktu kecil Datuk ini juga pernah tercebur ke dalam sebuah sumur, namun Datuk ini selamat. Nah, selain itu juga Datuk ini sudah mempelajari ilmu dukun sejak berusia 12 tahun. Jadi Datuk ini belajar otodidak dari buku-buku peninggalan dari sang ayah. Sedikit cerita, Datuk ini memiliki 3 orang istri dan 9 orang anak. Nah, jadi awal bermulanya Datuk ini menjadi seorang pembunuh adalah katanya beliau sering didatangi oleh mendiang sang ayah ke dalam mimpinya. Di dalam mimpinya, mendiang sang ayah mengajari si Datuk ini ilmu-ilmu kesaktian. Nah, jadi Datuk ini di rumahnya melayani pengobatan orang sakit sampai pasang susu. Nah, pada suatu malam, Datuk ini pun bermimpi lagi didatangi oleh mendiang sang ayah dan menyuruhnya untuk menumbalkan 70 orang wanita jika Datuk ini ingin menguasai ilmu sakti mandraguna. Nah, jadi pada tahun 1997, aparat Mapolsek Sunggal menemukan 42 rangka manusia di ladang tebu. Nah, jadi rata-rata korban dari Datuk ini berusia antara 13 tahun sampai dengan 27 tahun. Penemuan rangka tersebut berawal dari informasi seorang pemuda lokal yang menemukan mayat tanpa busana di ladang tebu tersebut. Dan korbannya itu diketahui bernama Sri Kemaladewi. Awalnya polisi mengira kalau pelaku dari pembunuhan ini adalah suaminya sendiri. Karena sehari sebelum menghilang, Dewi ini sempat bertengkar dengan suaminya. Akhirnya setelah itu ada seorang warga yang datang melapor ke kepolisian dan dia mengatakan kalau dia sempat mengantarkan Sri Kemaladewi ke rumah Datuk pada malam itu. Kemudian polisi pun langsung menindaklanjuti laporan dari warga itu. Nah, polisi pun datang ke rumahnya Datuk. Namun sampai di sana Datuk mengatakan kalau Sri Kemaladewi sudah pulang saat setelah maghrib. Pengusutan kasus ini pun sempat terhenti karena bukti-bukti yang dikumpulkan itu tidak cukup. Tapi pihak kepolisian nggak berhenti sampai sana. Mereka pun kemudian mendalami kasus-kasus orang hilang beberapa tahun terakhir. Nah, hasilnya itu pun menemukan titik terang di mana rata-rata korban orang hilang ini adalah pasien dari Datuk. Setelah itu polisi pun datang ke rumah Datuk dan menyisiri sekitar sudut demi sudut dari rumah Datuk ini. Nah, polisi menyusuri semua sudut rumah dari Datuk ini. Kemudian polisi pun menemukan beberapa helai pakaian dari para korban dan juga beberapa perhiasan.
Akhirnya dibawalah barang-barang ini oleh polisi sebagai barang bukti. Setelah ditangkap, Datuk pun mengakui perbuatannya, bahwa ialah yang membunuh Sri Kemaladewi dan 41 orang lainnya. Jadi selain membunuh, Datuk ini juga menguras habis harta dan juga perhiasan dari para korbannya. Nah, pada tanggal 10 Juli 2008, Datuk ini pun dieksekusi mati. 3 peluru dari Brimob Polda Sumatera Utara berhasil menembus dada Datuk dan kemudian Datuk pun tewas. Setelah Datuk ini dieksekusi, keluarganya pun meminta agar jasad dari Datuk ini segera dimakamkan keesokan harinya. Warga pun banyak yang melakukan penolakan terhadap jasad dari Datuk ini agar tidak dimakamkan di desa mereka, terutama ibu dari Sri Kemaladewi ini, karena beliau tidak terima jika makamnya bersanding dengan makam putrinya. Nah, jadi itulah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Dukun AS atau yang sering disapa dengan nama Datuk. Semoga para korban mendapatkan tempat yang layak di sisinya dan diampuni semua dosa-dosanya.